Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai pada hari ini Sabtu 21 Oktober 2023. Saudaraku sebangsa dan setanah air, semenjak Ganjar Pranowo mendapat wakil presiden yang bernama Bapak Profesor Mahfud MD, dunia perpolitikan di tanah air ini semakin seru. Serunya adalah ketika orang-orang Madura yang sebelumnya mereka sudah mendeklarasikan Anies Rashid Baswedan, kini mereka beramai-ramai menarik dukungan untuk mendukung Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Karena kita ketahui bahwa Bapak Mahfud MD ini adalah orang Madura asli. Sehingga orang-orang Madura di mana saja mereka berada, mereka mulai beramai-ramai menarik kembali dukungan yang sebelumnya dukung Anies Rashid Baswedan. Kini mereka beralih dukungan untuk mendukung Bapak Profesor Mahfud MD bersama Bapak Ganjar Pranowo. Lalu dalam muatan video ini saya juga menyajikan bahwa ada sebuah pernyataan yang begitu meyakinkan yang datang dari Bapak Profesor Mahfud MD. Beliau meyakini bahwa seorang Presiden Joko Widodo akan mendukung Ganjar Pranowo karena ada beberapa hal yang beliau pertimbangkan dan juga ada beberapa peristiwa yang telah beliau pelajari, sehingga beliau pun meyakini bahwa seorang Presiden Joko Widodo akan tetap tegak lurus untuk mendukung Bapak Ganjar Pranowo di pemilu 2024 mendatang. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam muatan video saya kali ini, saya lebih banyak menyajikan cuplikan-cuplikan video di mana dukungan yang terus mengalir kepada Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Mahfud MD. Paket Gamma ini alias Ganjar Mahfud adalah paket calon presiden dan calon wakil presiden yang begitu berintegritas di mata rakyat Indonesia. Calon presiden dan calon wakil presiden yang di mata seorang Basuki Cahayapurnama adalah orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang bersih, clear. Jadi untuk tidak memperpanjang waktu, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak terlebih dahulu cuplikan video berikut ini, dan nanti di akhir video, saya akan memberikan tanggapannya, atau mungkin di pertengahan video nanti, jika ada hal-hal yang perlu saya tanggapi, saya akan break dan kita akan diskusikan bersama. Mari kita saksikan bersama-sama. Ya. Oke, Anda yakin Pak Jokowi mendukung Ganjar Mahfud? Sampai sekarang yakin, tetapi apapun kita akan terus maju. Kalau misalnya nanti Pak Jokowi nggak mendukung Ganjar Mahfud dan mendukung pasangan lain, gimana Pak? Insya Allah mendukung lah. Oke. Insya Allah mendukung. Karena saya selama ini dengan Pak Jokowi, Anda tahu, Pak Jokowi itu diam-diam mengendorse saya loh. Sebagai cawapresnya? Pokoknya untuk tampil, karena begini, coba saya muncul sebagai pemenang satu di Musra. Musra itu adalah Musra Projo ini maksudnya. Projo. Oke. Itu kan promo Pak Jokowi. Ya. Saya bisa menjadi nomor satu loh. Dan Pak Jokowi tahu sebelumnya bahwa saya masuk di situ. Kemudian ketika rapat nasional P3, presiden di sini banyak calon presiden dan wakil presiden yang hadir, disebut satu-satu, saya disebut juga. Berarti tidak ada penolakan beliau ke saya. Ketika Ganjar 21 April ditetapkan oleh Bu Mega, 22 Pak Ganjar ke Solo, lalu wartawan tanya, siapa cawapresnya Pak Ganjar Pak? Oh, ada 7. Disebut juga salah satunya saya Bapak. disebut. Okay. Artinya Pak Jokowi itu melihat juga saya punya potensi dan tidak pernah gens.
berita-berita tentang apa penyebutan saya di situ. Oke. Jadi menurut saya dengan Pak Jokowi baik-baik saja dan Jadi nama saya panggilannya merasa apa nih Pak duetnya? cara Ganjar saya Mahfud. dengan Pak Jokowi kimia politiknya sama juga saya kira. Jadi panggilannya apa nih Pak? Duet Ganjar Mahfud udah ada namanya belum? Karena di netizen nih ada Belum. yang Dama, GoFood. Oh, iya. Apa nih Pak? Udah ditemuin belum? namanya? Belum. Nanti masih akan dibicarakan. Saya akan manut saja sih. Kalau misalnya Gama ya oke lah. GoFood itu Ganjar Mahfud. Iya. Gama itu Ganjar Mahfud tapi alumni Gajah Iya, Mada, sama-sama Gajah Mada. Ada macam-macam lah gitu. Ya silakan aja lah karena kadang-kala. Tetapi yang sekarang banyak beredar itu baru di medsos. Yang resmi belum ditetapkan oleh TPN. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini bicara nyali nih, saya bilang nih, karena korupsi kan sudah jadi akar semua masalah. Nah, mungkin Anda jujur, Anda boleh jadi orang jujur. Yang kita butuhkan sekarang ini jujur dan berani. Kalau cuma jujur nggak berani nggak ada guna. Berani nggak jujur lebih celaka juga. Berani nyolong lebih celaka. Tapi kan jujur, saya yakin. Tapi Anda berani nggak? Kenapa beliau bisa pilih Ganjar? Kenapa bisa pilih saya maju ke DKI? Tapi Pak Mahfud, beliau selalu katakan ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, kan DPR kan belum ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara, harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record, ini kan butuh waktu pembuktian. Saya tidak meremehkan orang muda. Orang muda, Anda harus berani tunjukkan bahwa Anda bisa tidak kalah sama orang tua. Saya setuju. Betul kan? Tapi juga orang tua juga jangan mengatakan saya sudah tua, enggak juga. Karena proses sebuah pengalaman hidup ini, apalagi ngurus negara, Anda butuh pengalaman. Minimal legislatif di DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan deklarasi inovasi Ganjar Nusantara atau IGN. 1. Kami para ulama, cendekiawan, dan pimpinan pondok pesantren, pimpinan Majelis Taklim seluruh Indonesia, seluruh anggota inovasi Ganjar Nusantara, mendukung dan mendoakan penuh Bapak Haji Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI tahun 2024. 2. Kami siap dan berjuang untuk konsolidasi ke 17 provinsi. 3. Kami siap bergabung dan mengawal program visi dan misi Bapak Haji Ganjar Pranowo lahir dan batin.
koordinasi dengan seluruh ikamah di wilayah, di kabupaten, kota, sampai ke cabang istimewa di luar negeri. Dan ini sudah online, kita teman-teman semuanya sudah semangat untuk bekerjasama. Yang kedua, di PC, di desa-desa dan semuanya, kami tadi sudah menyebut kepala desa semua akan kami koordinasikan dengan teman-teman warga Madura yang ada di ibu kota untuk kembali ke daerah masing-masing, sekaligus menjadi pemilih, mengingatkan karena banyak masyarakat di desa yang kelas bawah, menengah ke bawah, banyak belum kenal kepada Pak Mahfud, tapi yang menengah ke atas 100% kenal. Oleh sebab itu, antisipasi itu kami dengan jajaran pengurus DPW Ikamah seluruh Indonesia tetap untuk konsisten dan menghimbau kepada masyarakat di daerah-daerah yang belum mengenal Pak Ganjar maupun Pak Mahfud, kami akan datang ke kampung-kampung, ke desa-desa. Itu langkah yang saya tidak menjamin itu karena ada beberapa teman karena punya apa, tapi kita sepakat semua teman yang caleg di partai politik yang lain, saya persilakan kepada teman-teman karena ini terbentur dengan kepentingan pribadi. Tetapi calon presiden mudah-mudahan karena kita punya idealisme, punya fanatisme, dan Pak Mahfud tidak diragukan integritasnya, maka saya pastikan dengan ikhtiar mudah-mudahan tidak terpengaruh dengan calon legislatif melalui partai-partai yang berbeda pandangan dengan kami. Itu dapat dipastikan hubungan tetap capres cawapres, jangan partai politik seperti bermasalah. Ya, karena kami tidak bisa masuk ke area itu. Karena Ikamah bukan partai politik. Kami tidak akan mempengaruhi. Ikamah fokus kepada calon presiden dan wakil presiden. Ya. Untuk dukung Anies terhadap Anies berarti dicabut ya Pak? Anies siapa maksudnya? Anies. Oh, kami ini karena Pak Anies ini kan waktu itu Gubernur DKI, kami sangat dekat. Tetapi dalam hal-hal yang berhubungan dengan ini, kami belum ada statement untuk dukungan. Tapi kebaikan itu kami cari, bangun terus-menerus. Oleh sebab itu, karena Pak Mahfud ini bagian dari Dewan Pembina Ikatan Keluarga Madura, saya selaku Ketua Umum tentu saja kita tidak mungkin mengabaikan itu. Maka saya menghimbau kepada seluruh komunitas Madura yang ada di seluruh Indonesia, termasuk di luar negeri, tetap fokus konsisten kepada Pak Mahfud. Jika nanti terpilih Pak, apakah akan membawa susulan untuk Madura menjadi Ya, itu salah satunya. Tetapi yang pertama, kami teman-teman di daerah sudah banyak tipu kalau Pak Mahfud jadi wakil presiden, apa tetap vokal itu yang ditanya. Tentu saja ini menjadi tanggung jawab kami. Kami tidak ingin Pak Mahfud jadi wakil presiden, lalu tidak tidak mengeluarkan ide-ide, gagasan, integritas yang selama ini menjadi tanggung jawab kita bersama itu. Itu yang menjadi tuntutan kita, bukan saya. Yang banyak telepon pagi, kalau nanti jadi wakil presiden mau jadi penonton nggak? Atau apa? Ini kami telah akan coba nanti menyampaikan hal ini kepada Pak Mahfud. Harus tetap tegak lurus sesuai dengan integritas sebagai penegakan hukum, korupsi dan sebagainya tetap harus dilakukan. Kami sama-sama untuk membackup itu. Cukup? Kasih deh ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya mau belak-belakan ini. Kalau mau milih presiden, pilihlah calon presiden yang paling baik sama istrinya. Cocok nggak kira-kira? Tepuk tangan, tepuk tangan. Iya dong. Ini barometer yang sangat sederhana sekali. Ngapain kita milih kepala negara kalau keluarganya nggak jelas? Iya kan? MJ. Dia memimpin keluarga saja gagal, bagaimana dia memimpin negara sebesar ini? Jadi pemimpin itu tak bisa cuma ambisi, tapi memang kemampuan yang nyata dari hal yang terkecil sekali. Viral video Pak Ganjar meluk bini orang. Pak Ganjar meluk bini orang di grup-grup WhatsApp. Pemimpin kayak gini mau dipilih, bini orang saja dipeluk. Saya gampang komennya, itu bininya dewe. Namanya Siti Atikoh. Ada acara maraton, Siti Atikoh dijemput Pak Ganjar, langsung dipeluk. Luar biasa. Siapa yang berani meluk bininya depan umum? Kita mah kadang-kadang mohon maaf majang foto istri di media sosial aja males. Takut simpanan ngamuk. Iya kan? Betul nah, kata Pak Sudin betul. Ayo yang malas-malas majang foto sama bininya tuh. Itu Pak Ganjar disaksikan dan itu bukan gimmick. Memang mereka keluarga yang sangat harmonis.
keluarga yang pantas jadi teladan bagi kita semua. Dan barometer ini bukan karangan saya, wa khiyarukum, yang terpilih di antara kalian semua. Berarti kan Nabi nuntut kita, ini nih cara milih pemimpin. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim khuluqa, dan yang terpilih di antara kalian semua, laki-laki yang paling layak dipilih adalah laki-laki yang paling baik dengan istrinya. Kalau saya baik sama bapak ibu wajar, karena saya ustaz. Ustaz nggak baik, nggak ramah, nggak dipilih orang. Apalagi caleg, awas caleg-caleg Bu Kosdi, Bu April, Pak Sutono, semua caleg, apalagi Pak Ciraden harus ramah. Caleg nggak ramah, nggak dipilih orang. Udah nggak ramah, pelit pula, tambah. Pahit kalau begitu model. Jadi harus ramah, karena caleg ramah wajar karena minta dipilih. Pedagang ramah wajar karena minta dibeli. Pedagang jutek, males orang beli. Tetapi kalau suami ramah dengan istri itu luar biasa. Makanya keteladanan buat kita semua, Nabi itu ramah sama istri. Nabi kalau manggil istri pakai panggilan kesayangan, ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Makanya punya bini orang PDI Perjuangan pas banget. Bisa dipanggil ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Begitu. Cuman saya tuh kasihan sama Bu Siska lah. Jomblo ngenes ya. Enggak, Mbak Siska sabar aja. Tahu aja pokoknya. Tapi Bu Siska kayaknya enggak ngenes tuh, happy-happy aja ya. Ini balik lagi bahwasanya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Tapi suami-suami di Indonesia ini kan terlalu jujur. Kalau manggil istrinya wahai coklat, wahai kuning, wahai ireng. Kadang-kadang istri-istri tuh pengen dipanggil kemerah-merahan. Kadang-kadang dandan serba pink, kerudung pink, baju pink, androk pink, daleman. Nah aku blush onnya pink, bedaknya pink, lipstiknya pink. Mana nyangkut di gigi lagi ya. Lewat depan lakinya pengen dipanggil kemerah-merahan, tapi apa kata lakinya? Anak babi mau kemana ya? Woi teganian, bapak-bapak nih, mantan-mantan anak babi pink juga. Jadi balik lagi, laki-laki yang paling baik memperlakukan istrinya, laki-laki yang paling baik memperlakukan keluarganya, itu ukuran untuk memilih pemimpin yang terbaik. Terima kasih teman-teman. Kita di sini adalah menjadi satu kesatuan, yaitu tim pemenangan nasional relawan Ganjar Pranowo Hongkong. Tugas kita yaitu memenangkan Ganjar Pranowo dengan suara terbesar di Hongkong. Deklarasi akbar dari 18 organisasi di mana suku Baduy dalam menggunakan ikat kepala putih baju putih, suku Baduy luar menggunakan ikat kepala biru dan baju hitam. Mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa ya. Mereka mampu berjalan dengan kurang lebih jarak 80 km tanpa alas kaki. Bisa dilihat ya teman-teman, saudara-saudara ya. Ini adalah salah satu kebudayaan yang harus terus kita lestarikan, kebudayaan yang harus terus kita jaga. Kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia yang memiliki aneka ragam suku bangsa dan kebudayaan yang sangat luar biasa. Suku Baduy dalam itu tidak mengenal adanya teknologi, mereka menolak teknologi. Tetapi suku Baduy luar sudah bisa menerima teknologi. Tapi hidup mereka sangat damai, tentram. Mereka damai dengan segala yang mereka miliki. Mereka tidak memikirkan duniawi. Luar biasa ya, dengan kepercayaannya mereka Sunda Wiwitan yang harus kita jaga juga. Halo. Keren ya. Jujur loh, gue merinding banget loh nontonnya. Gue baru pernah seumur hidup ngeliat kayak gini. Gue baru nyaksiin sendiri bahwa suku Baduy itu nyata ada dan sangat-sangat luar biasa.
Hai, salam hormat, sampurasun. Acara keluarga. Keren ya. Tokoh besar Madura sekaligus Ketua Umum IKAMA Pusat Haji Muhammad Terawi mulai melakukan manuver terkait Pilpres 2024. Setelah sempat mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, tokoh besar Madura ini menyatakan pindah haluan mendukung Ganjar Pranowo. Sikap ini diambil begitu Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri mengumumkan nama Profesor Mahfud MD sebagai calon wakil Presiden Ganjar. Beberapa hari sebelum pengumuman cawapres Ganjar Pranowo, Haji Rawi dalam berbagai forum memang menegaskan bahwa dirinya sebagai pendukung Amin otomatis akan pindah ke siapapun capres yang memilih Mahfud MD sebagai cawapresnya. Hal ini disampaikan Haji Muhammad Terawi pada Rabu 18 Oktober. Haji Muhammad Terawi adalah ketua ormas terbesar Madura sedunia yang cabangnya ada di seluruh belahan dunia. Saat ini Mahfud MD memang terpilih sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Pilihan tegas PDI Perjuangan dan partai-partai koalisinya ini diumumkan di DPP PDIP pada 18 Oktober 2023. Turut hadir dalam pengumuman cawapres Ganjar Pranowo ini adalah para ketua parpol koalisi, Andika Perkasa, Sandiaga Uno, Tuan Guru Bajang, Puan Maharani, Prananda, dan juga Rektor Unitomo. Selain itu ada Rektor UIN Khas Jember, pakar HTN Adam Musi, tokoh moderasi beragama Islah Bahrawi, Nong Darol Mahmada, Guntur Romli, dan banyak lagi tokoh nasional lainnya. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya sajikan ke hadapan pemirsa sekalian. Terus terang, saya merasa bangga, saya merasa bahagia ketika melihat dukungan yang terus mengalir kepada Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Mahfud MD. Kita rakyat Indonesia, kita harus mampu untuk melihat, untuk mendukung orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang mampu untuk mengayomi bangsa ini, orang-orang yang mampu untuk memberantas kasus korupsi di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan sampai saat ini, orang-orang yang bersih itu hanya ada Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Mahfud MD. Mereka adalah sosok yang tegas, mereka adalah sosok yang berani, mereka diyakinin adalah pribadi-pribadi yang mampu untuk memberantas semua kasus korupsi yang selalu menjadi tradisi, menjadi kebiasaan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saudara, semakin hari saya akan terus menyajikan cuplikan-cuplikan video tentang rekam jejak dari seorang Ganjar Pranowo dan juga Bapak Profesor Mahfud MD maupun calon presiden yang lainnya. Saya berharap bahwa pemirsa sekalian tidak pernah bosan untuk menyimak cuplikan-cuplikan video yang saya sajikan ke hadapan pemirsa sekalian. Dan semoga saja cuplikan-cuplikan video yang saya sampaikan ke hadapan pemirsa sekalian bisa berguna dan bisa menambah informasi baru buat kita semua dan juga buat sanak saudara dan keluarga. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saya meminta bantuan kepada pemirsa sekalian untuk tidak pernah bosan-bosan untuk membagikan video saya di link media sosial kalian, agar semakin banyak saudara dan saudari kita, keluarga, sahabat, dan kenalan kita yang mengetahui tentang sosok Ganjar Pranowo dan juga Bapak Profesor Mahfud MD. Impian saya agar pesan-pesan yang saya sampaikan tidak hanya dinonton oleh pemirsa, tetapi juga bisa disimak juga oleh orang-orang lain yang mungkin tidak mengenal saya ataupun mengenal channel YouTube Sainai TV ini. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah untuk menyerah. Mari
kita dukung Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Mahfud MD untuk menang di pemilu 2024 nanti.